Pernahkah kalian membayangkan sebuah negara kecil yang begitu dekat dengan Amerika Serikat, namun kini nasibnya benar-benar berada di ujung tanduk karena dikepung dari segala arah? Kabar memilukan ini datang dari Kuba, sebuah negara yang kini resmi porak-poranda dan sedang menghitung hari menuju kehancuran total. Bayangkan saja, Donald Trump baru saja menyatakan perang ekonomi besar-besaran dengan memblokade seluruh akses masuk ke pulau tersebut. Angkatan Laut Amerika Serikat sudah mengepung Kuba, memastikan tidak ada satupun kapal minyak atau kapal pengangkut bahan pangan yang bisa merapat. Krisis ini bukan sekadar angka di atas kertas, karena saat ini ada lebih dari 10 juta nyawa rakyat Kuba yang terancam mati kelaparan dan hidup dalam kegelapan total akibat kiamat energi yang sedang melanda. Kondisi di Kuba saat ini benar-benar mengerikan dan menegangkan. Sejak Venezuela, yang merupakan lumbung minyak bagi Kuba diambil alih pengaruhnya oleh Amerika, dan Meksiko dipaksa berhenti menyuplai energi karena ancaman boikot, cadangan minyak di Kuba kini hanya tersisa sekitar 460.000 barel. Dengan konsumsi harian mencapai 40.000 barel, nyawa negara ini diprediksi hanya sanggup bertahan selama 11 hari ke depan sebelum benar-benar kolaps. Bayangkan sebuah negara di mana pom bensin kosong, mobil-mobil terbengkalai di pinggir jalan, dan pembangkit listrik mati total. Rakyat Kuba terpaksa kembali ke zaman batu, memasak menggunakan kayu bakar di tengah pemadaman listrik bergilir yang menyelimuti seluruh kota. Pemerintah terpaksa menjatah sisa energi hanya untuk sektor paling vital, seperti rumah sakit agar alat-alat detak jantung dan infus tidak mati mendadak yang bisa berujung kepada kematian massal. Namun, penderitaan rakyat Kuba tidak berhenti di masalah energi saja, karena krisis ini merembet langsung ke urusan perut. Kuba adalah negara yang sangat tidak efisien dalam hal pangan. Bayangkan 80% kebutuhan makanan mereka bergantung pada impor, mulai dari beras dari Vietnam hingga ayam dari Amerika Serikat sendiri. Ketika laut mereka diblokade, traktor di sawah tidak bisa jalan karena tak ada solar, dan kapal pengangkut bahan makanan tidak bisa masuk, maka terjadilah krisis pangan yang brutal. Bahkan mata uang mereka, peso Kuba, kini sudah tidak ada harganya lagi, menjadi sampah yang hancur berkeping-keping. Gaji seorang pegawai negeri di sana sekarang hanya setara dengan Rp134.000 per bulan, yang bahkan hanya cukup untuk membeli 10 butir telur dan sepotong ayam saja. Ini adalah penghancuran martabat bangsa yang dilakukan secara sistematis melalui serangan terhadap energi, pangan, dan mata uang sekaligus. Di tengah situasi yang sangat mencekam ini, hanya Cina yang berani menunjukkan solidaritasnya dengan mengirimkan bantuan 60.000 ton beras untuk menyelamatkan rakyat Kuba dari kelaparan. Meskipun mereka harus menghadapi risiko besar berhadapan dengan kekuatan militer Amerika di lautan. Tragedi Kuba ini sebenarnya adalah pelajaran yang sangat mahal bagi kita di Indonesia. Ini adalah peringatan keras bahwa ketergantungan pada energi dan pangan asing adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Kita harus segera sadar dan bergerak untuk swasembada, beralih ke kendaraan listrik yang ditenagai batu bara sendiri, atau mengembangkan bahan bakar nabati dari sawit agar kita tidak perlu lagi menjadi budak impor dari negara lain. Kita tidak boleh membiarkan Indonesia menjadi Kuba selanjutnya yang lumpuh seketika hanya karena jalur logistiknya diputus oleh kekuatan asing. Semoga kisah pilu dari Kuba ini membuka mata kita semua bahwa kedaulatan energi dan pangan adalah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi demi masa depan bangsa.